Bagian 1, Dodi dan pohon-pohon berbisik. Dodi sangat suka hutan. Pohon-pohon itu adalah teman-temannya. Dia suka daun-daun hijaunya dan ranting-rantingnya yang coklat. Mereka berbisik kepadanya dalam angin. Dodi tahu semua jalan setapak di hutan, di mana menemukan bunga-bunga tercantik dan di mana burung-burung membangun sarangnya. Tapi suatu hari, ada yang tidak beres. Hutan itu sunyi, udaranya terasa berat. Di mana burung-burung itu? Di mana suara-suara gembira itu? Dodi berlari lebih dalam ke hutan dan melihat sesuatu yang membuatnya sedih. Pohon-pohon itu tumbang. Orang-orang menebangnya dengan gergaji yang keras. Hati Dodi terasa seperti akan hancur. Hutan itu seperti menangis. Bagian 2, suara yang menakutkan. Dodi mendengar suara menakutkan di hutan. Dia merasa takut, tetapi dia tahu bahwa dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Dengan hati-hati, dia melangkah lebih dalam ke dalam hutan, mengikuti suara yang semakin keras. Suara gergaji yang keras membuat takut binatang-binatang. Monyet-monyet berteriak ketakutan, burung-burung terbang dengan cepat, dan bahkan serangga-serangga pun bersembunyi. Dodi ingin menangis juga. Hutan itu kehilangan musiknya. Pohon-pohon yang indah berubah menjadi kayu gelondongan. Dodi harus melakukan sesuatu. Dia berlari pulang dan menceritakan semuanya kepada ayahnya. Ayah, ayah, dia menangis. Hutan, orang-orang sedang menebang pohon. Ayah Dodi adalah orang yang baik hati yang tahu bahwa hutan itu penting. Dia mendengarkan cerita Dodi. Bersama-sama mereka pergi ke hutan dan melihat orang-orang menebang pohon. Berhenti, teriak ayah Dodi. Kenapa kalian melakukan ini? Jer over tertawa. Dan siapin. Kami suruh ibang medan. Bagian 3, air mata untuk pohon-pohon. Ayah Dodi marah. Ini salah, katanya. Hutan itu berharga. Hutan memberi kita udara dan air bersih. Tapi orang-orang itu tidak mendengarkan. Mereka terus menebang pohon. Dodi merasa tidak berdaya dan berlari kembali ke rumahnya. Air mata mengalir di wajahnya. Dodi bercerita kepada Koko tentang hutan, orang-orang, dan gergaji. Koko menginginkan sama sedih. Estapa, Dodi. Wangang hamaitis. Inin chamba. Koko membisikkan rencananya di telinga Dodi. Matanya terbelalak. Diisi dengan harapan baru, Dodi dan Koko berlari kembali ke hutan. Mereka harus bertindak cepat untuk menyelamatkan pohon-pohon kesayangan mereka. Esa, itu mungkin berhasil. Bagian 4, rencana cerdik Koko. Koko dan Dodi mengumpulkan semua anak-anak dari desa. Mereka bercerita tentang hutan dan orang-orang yang menebang pohon. Anak-anak itu terkejut. Mereka juga menyukai hutan dan ingin membantu. Antitis singles wintama hivas the kasur rally. In no siskupu farang dising paths sampon. Anat enough manangukut. Basomengerti, fulabanga fumlagi yenfa. Anak-anak yang pimpin Dodi dan Koko pergi hutan. Mereka menemukan orang-orang dengan gergaji. Orang yang terkejut melihat laka. Anya guya sinyas. Tinka. Bagian 5, suara-suara kecil yang berani. Anak-anak itu berdiri di depan yang orang ii. Pria kecil berani. Tolong hentikan nebangan pohon kata Dodi. Hutan adalah rumah kita. Hutan menisustut daun bersintuk hirup. Orang-orang itu bekerja. Mereka mendengarkan kata-kata Dodi. Hutan memberi sebuah pen dan kacang titeng, kata seorang anak. Hutan memberi kita keterangan dari Frikmat Desri. Orang-orang itu saling memandang. Mereka belum memikirkannya dengan cara ini. Hewan-hewan adalah teman kita, kata Koko. Kemana mereka akan pergi jika kalian menebang rumah mereka? Pertanyaan Koko membuat orang-orang itu berpikir. Mereka melihat pohon-pohon yang tumbang. Mereka melihat wajah sedih anak-anak itu. Bagian 6, hutan tersenyum kembali. Orang-orang itu meletakkan gergaji mereka. Mereka menyadari bahwa mereka salah. Mereka tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Pemimpin orang-orang itu memandang anak-anak itu. Saliafus. Mai. Orang-orang itu membereskan barang-barang mereka dan meninggalkan hutan. Anak-anak itu bersorak. Mereka telah menyelamatkan pohon-pohon kesayangan mereka. Hutan itu tampak menghela napas lega. Burung-burung mulai berkicau lagi. Monyet-monyet berayun dengan gembira dari dahan-dahan. Dodi, Koko, dan teman-teman mereka memutuskan untuk menanam pohon baru. Mereka ingin menjadikan hutan itu lebih indah. Mereka ingin memastikan hutan itu tulatan ursioroteg, otak yang lama sekali.
Bagian 7, janji Dodi. Anak-anak itu memberitahu semua orang di apa yang telah mereka pelajari. Mereka memberitahu mereka betapa pentingnya melindungi lingkungan. Penduduk desa mendengarkan. Mereka berjanji untuk membantu merawat hutan. Sejak hari itu, Dodi membuat janji. Dia berjanji untuk selalu menjadi sahabat bagi hutan. Dia berjanji untuk melindunginya dan menjaganya tetap aman. Dia tahu bahwa satu suara kecil pun dapat membuat perbedaan besar. Dan dia tahu bahwa setiap orang memiliki peran untuk dimainkan dalam melindungi planet kita yang indah ini.